wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati dan teman-teman yang saya cintai, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan cerita Islami tentang Sunan Kalijaga. Baiklah, untuk menyingkat waktu saya akan memulai bercerita ya teman-teman. Ler tandore besumile tak royo royo tak sanggol teman-teman anyar cah angon pemek no belembeng kowe penyulunyu pemek no mengkosobo mengkosor pumpung jambar kalangane pumpung padang rembulan. Sunan Kalijogo adalah salah satu wali songo yang perannya sangatlah penting dalam menyebarkan agama Islam. Nama asli beliau adalah Raden Mas Said Anak Tumenggung Wilatikta. Lagu Ilir-Ilir adalah salah satu lagu yang diciptakan Sunan Kalijaga sebagai salah satu sarana penyebaran agama Islam. Di samping beliau menggunakan kesenian wayang untuk mendekatkan masyarakat dengan Islam. Ketika ada pertunjukan wayang, disitulah banyak masyarakat yang berkumpul, yang menonton atau berkumpul. Saat itu Sunan Kalijaga berusaha memasukkan unsur-unsur Islam sehingga semakin lama semakin banyak masyarakat yang mengenal Islam dan kemudian memeluk agama Islam. Awal perjalanan Sunan Kalijogo melalui proses panjang, dari seorang ningrat yang kemudian menjalani kehidupan seorang pencuri dan akhirnya menjadi wali Allah dalam penyebaran agama Islam. Sunan Kalijogo sebelumnya bernama Raden Said, putra Adipati Tuban bernama Tumenggung Wilatikta. Raden Said hidup dalam kehidupan istana yang serba mewah. Namun, pemikiran dan hati Raden Said selalu memikirkan rakyat yang sehari-hari hidup dalam kemiskinan. Siang malam Raden Said mencari cara bagaimana caranya agar dapat membantu rakyat yang semakin hari semakin hidup dalam penderitaan. Raden Said sangat berjasa kepada rakyat miskin. Beliau selalu menolong rakyat miskin yang sering kelaparan. Sampai suatu saat terjadi paceklik dan semakin banyak rakyat yang menderita. Karena hal tersebut, Raden Said mencari alternatif dengan cara mencuri bahan makanan dari istana untuk diberikan kepada rakyat miskin. Namun, aksi Raden Said diketahui oleh prajurit istana sehingga dibawa Raden Said ke hadapan raja alias ayahnya sendiri. Raden Said, kenapa kau mencuri? Memalukan. Maafkan aku ayah, aku mencuri bukan untuk bersenang-senang. Saya melakukan karena saya kasihan kepada rakyat miskin yang kelaparan. Kasihan mereka sudah tidak makan berhari-hari. Teman-teman, meskipun kerajaan tersebut milik ayahnya, Raden Said tetap dihukum, cambuk dan diusir dari istana. Setelah diusir dari istana, Raden Said tetap melanjutkan aksinya. Hingga suatu hari dia bertemu dengan seorang laki-laki yang menggunakan jubah putih dan membawa tongkat. Raden Said mengira bahwa tongkat yang dibawa orang itu terbuat dari emas. Maka Raden Said merebutnya dan terjatuhlah orang yang berjubah putih. Aduh, apa yang kamu lakukan? Astagfirullah. Ternyata ini hanya tongkat biasa. Ini saya bukan tongkatnya yang saya tangasi, tapi rumput ini yang saya tangasi. Aku sudah berbuat dosa karena aku sudah membuat rumput ini tercabut. Saat aku terjatuh, astagfirullah, mengapa harus merasa berdosa? Aku saja yang mencuri bertahun-tahun tidak merasa berdosa. Aku berdosa karena kau telah mencabutnya, bukan karena sebuah kebutuhan. Bila untuk makan ternak itu tidak mengapa, namun jika itu untuk hal yang sia-sia, sungguh itu sebuah dosa. Meskipun niatnya untuk kebaikan, itu sama halnya dengan mencuci pakaian dengan air kencing. Itulah
akan bertambah kotor dan bau. Bila kamu ingin harta, akan aku berikan pohon yang berbuah emas. Raden Said semakin takjub dengan tangkat yang dimiliki orang tersebut, yang tak lain beliau adalah Kajen Sunan Bonang. Akhirnya Raden Said berkeinginan untuk berguru kepadanya. Dipenuhi oleh Raden Said, yaitu untuk menjaga tongkatnya yang ditancapkan di pinggir sungai selama 3 tahun. Hari berganti, hari bulan berganti, 3 tahun sudah tubuh Raden Said tumbuh lumut. Sementara Sunan Bonang sudah menyelesaikan dakwahnya berkeliling dari satu tempat ke tempat lain. Sunan Bonang segera menemui Raden Said yang menunggu di tempatnya di pinggir kali. Didapatinya tubuh Raden Said dipenuhi lumut sehingga tidak terlihat lagi. Badannya karena lumut yang tumbuh selama bertahun-tahun, Sunan Bonang terkagum dengan kesabaran dan kepercayaan yang ditunjukkan Raden Said. Maka Sunan Bonang sudah yakin bahwa tekad dan niat Raden Said memang benar-benar kuat dan bulat. Karena kegigihannya, ia mendapatkan gelar Sunan Kalijogo dan diangkat menjadi Wali Songo. Nah teman-teman, dari sini kita mendapat gelar Sunan, dapat mengambil kesimpulan yang harus dilakukan dengan niat yang baik, dan kita harus menjaga amanah dengan sebaik-baiknya. Demikian cerita singkat dari saya, semoga kita bisa mengambil keteladanan dan hikmah. Akhirnya saya akhiri. Mohon maaf jika ada kekurangan semata-mata karena kekhilafan saya. Kalau ada sumur di ladang, boleh